Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, luar biasa saudara dalam kasih Tuhan di tahun ini, bagaimana kita terus bergerak di bawah Tuhan untuk terus bangkit dan menjadi terang. Maka kembali saya ajak saudara untuk melihat kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60. Ayat 1, 2 dan kemudian melompat ke ayat 21 dan 22. Dibuka di ayat 1 dan kedua dan ditutup di ayat yang ke-21 dan 22 dari kitab Nabi Yesaya 60. Saya bacakan demikian sabda Tuhan ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita lompat ke ayat 21 dan 22. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka, sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Firman yang ajaib, janji yang indah saudara. Di akhir kitab dari pasal 60 dari Nabi Yesaya pasal 60 ini diakhiri bagaimana janji yang luar biasa bahwa Tuhan akan membuat penduduknya menjadi orang-orang yang benar, orang yang memiliki negeri selama-lamanya, orang yang menjadi cangkokan yang ditanam Tuhan sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan melaksanakannya. Kita percaya saudara, tahun ini, tahun yang orang katakan dan keadaan katakan tahun penuh dengan kelemahan, tahun penuh dengan sakit penyakit, tahun penuh dengan keletih lesuan dan patah semangat. Namun orang benar, anak-anak Tuhan justru akan dibangkitkan Tuhan dan menjadi terang dan mengalami keadaan yang sebaliknya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bagaimana krisis telah merenggut banyak keadaan, banyak status, banyak yang namanya kepandaian orang dan juga kehebatan orang dan juga kehidupan orang. Orang kaya mengalami kejatuhan, orang miskin apalagi saudara ya. Nah, orang-orang sukses mengalami kegagalan, orang-orang pintar mengalami kejatuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan akan tetap teguh berdiri di tengah badai dan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Mari hari ini kita belajar dari seorang yang penuh dengan roh Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan sejak masa mudanya, dan dia bergerak sepanjang hidupnya bangkit menjadi terang dalam kuasa roh Allah, dan ajaib hidupnya menjadi contoh yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia adalah Daud. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 2. Peristiwa Tuhan mengurapi Daud lewat hambanya Nabi Nathan. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, yaitu Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud,
Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah orang yang mengalami keberhasilan sepanjang hidupnya. Bahkan anak cucunya pun diberkati Tuhan. Anak cucunya tidak pernah dibiarkan lepas dari garis keturunan raja-raja. Sekalipun banyak negara berusaha menghancurkan kerajaan ini, tetapi kerajaan Israel Yehuda tetap kokoh dan keturunan Daud tetap memerintah. Karena apa saudara? Karena Daud selalu hidup yang namanya di dalam terang Tuhan. Apapun yang dia lakukan di dalam kebangkitan, artinya di dalam apa yang dia kerjakan, dia selalu bergerak di dalam pimpinan roh Tuhan. Jadi saya katakan bahwa orang kaya bisa jatuh, orang pinter bisa keblinger, orang sukses bisa gagal, orang yang luar biasa hari ini bisa mengalami kejatuhan. Tetapi orang yang diurapi disertai Tuhan akan teguh berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita belajar dari ayat-ayat ini saudara. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan terus bergerak di dalam terang ilahi. Yang pertama saudara, mari kita memiliki cara pandang yang positif atau perspektif yang benar. Ayat 12 dikatakan kemudian disuruhnya lah menjemput dia atau menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk segera bangkit dan mengurapi seorang anak muda yang dianggap paling lemah di dalam keluarganya, paling kecil dalam keluarganya, dan dianggap paling tidak mampu sehingga harus disingkirkan dari rumah. Saudara, tetapi ajaib seperti kitab Nabi Yesaya di pasal 22 dikatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Saudara, mari kita melihat ayat 12 ada kata saudara, matanya indah dan parasnya elok. Saudara, kata saudara matanya indah dari kata ayin top, yang artinya matanya selalu memancarkan keindahan yang berasal dari hatinya, yang diperoleh dari caranya memandang. Saudara, dari caranya memandang diperoleh sebuah kekuatan di dalam batin, di dalam hati, yang akhirnya menghasilkan mata yang indah. Memang matanya indah secara lahiriah, secara jasmani Daud memang ganteng, dan Daud memang ya saudara pria idaman dari parasnya saudara. Tetapi saudara, secara rohani ini bermakna bahwa matanya selalu memancarkan keindahan yang berasal dari cara dia memandang. Daud selalu memandang segala sesuatu karena Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena firman Tuhan, karena rencana Tuhan, karena janji Tuhan. Dia memandang segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Maka saudara, kalau kita memiliki kekuatan cara memandang seperti Daud, maka kita akan dibuat Tuhan berhasil untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita pernah melihat lalat dan lebah dan mencoba membandingkan perbedaan dari kedua hewan ini. Lalat selalu memandang, selalu hinggap di komunitas, di tempat yang kotor atau di tempat sampah. Dia selalu ya saudara mencelak sana mencelok sini di tempat yang cenderung kotor atau di tempat sampah. Sehingga ketika dia berpindah dari tempat sampah yang kotor yang dia senangi, dia hinggap ke tangan manusia, dia hinggap ke makanan, dia hinggap kemanapun yang akhirnya dikonsumsi orang akan menimbulkan sakit penyakit. Apa yang dia lihat, apa yang dia datangi, apa yang dia hinggapi, akhirnya justru membawa penyakit. Berbeda dengan lebah saudara. Bagaimana lebah yang hidupnya dia selalu mencari bunga untuk hinggap di bunga. Kemudian dia membantu penyerbukan dari tanaman. Dia menghasilkan bahkan madu saudara. Lebah madu menghasilkan madu yang baik bagi kesehatan manusia hari-hari ini sangat dibutuhkan. Ya saudara, untuk kesehatan manusia. Apa yang dia pandang yaitu dari lebah ini memandang yang baik. Dia menghinggap di tempat yang baik. Dia akhirnya menghasilkan atau berdampak yang baik bagi kehidupan
tetapi lalat, hinggap di tempat yang tidak baik, memandang yang tidak baik, dia senangi itu, dan akhirnya hidupnya berpengaruh buruk bagi kehidupan. Maka saudara, belajar memiliki cara pandang yang baik. Bagaimana saudara, seorang yang bernama Rasul Paulus, saudara, di dalam perjanjian baru, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia selalu memandang dari cara yang baik. Filipi 4 ayat 8 sampai 9, dia menuliskan dalam pengilhaman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, Paulus selalu belajar untuk hidup di dalam memiliki cara pandang yang benar, melihat segala sesuatu atau keadaan di dalam kehidupannya selalu baik dan patut dipikirkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu. Bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak pasif. Dia sedang melakukan sesuatu di balik kesulitan-kesulitan saudara dan saya. Dia sedang melakukan caranya yang ajaib untuk menolong kita. Tapi saudara, mari kita miliki cara pandang yang benar. Cara pandang yang mendatangkan kebaikan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Artinya apa saudara? Artinya adalah mari kita mengarahkan pikiran kita kepada ajaran-ajaran yang benar, firman Tuhan, dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua yang baik, semua yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan dalam hal-hal yang murni atau tulus, yang indah dan yang menyenangkan. Dan lakukanlah semua ajaran atau kebenaran itu, yaitu dalam firman itu yang sudah kita terima dari hidup kita, supaya kehidupan kita, yaitu perkataan maupun perbuatan kita, sesuai dengan apa yang kita baca, kita dengar, dan kita resapi dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, mari kita sibuk untuk menabung yang namanya janji Tuhan dalam hidup kita. Menabung firman Tuhan di dalam hidup kita. Menabung saudara, lewat kita membaca, menggemakan dengan memperkatakan di dalam diri kita sampai telinga kita mendengar ya. Kalau orang lain mendengar bisa risih ya, orang yang tidak ngerti bisa ngerutuki batu. Tetapi minimal telinga kita lah yang mendengar firman itu. Kalau kita sedang ada di tengah-tengah keluarga, biar keluarga kita mendengar firman itu. Lingkungan apapun yang ada, orang-orang boleh mendengar firman yang baik, sehingga masa-masa yang meletihkan, menyulitkan ini, ada banyak orang terhibur, ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang ditopang oleh firman Tuhan lewat apa yang kita baca dan kita bagikan. Kasih Tuhan, mari kita memandang segala sesuatu dengan optimis, dengan iman ya. Memang dengan mata saudara ya, kalau nggak pakai mata bisa kejungkel saudara. Tetapi kita dengan iman, artinya mata itu bisa kita gunakan untuk melihat dalam keseharian, dalam kita melakukan segala sesuatu, beraktivitas. Karena tanpa mata saudara kita juga mengalami kesulitan. Tetapi maksudnya adalah dengan mata iman, mata yang tertuju kepada Tuhan. Ayin top yang dipunya Daud, mata yang indah, mata yang elok, yang berasal dari apa yang dia lihat, itu akan merekam di dalam hatinya dan kemudian akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Mari kita memandang segala sesuatu dengan utuh, dengan lengkap. Kalau kita mendengar berita, jangan langsung dipotong dan menghakimi. Kita bisa terjebak dalam kesulitan saudara, atau orang-orang di sekitar kita bisa mengalami kesulitan. Pandang segala sesuatu dengan lengkap, dengan utuh, seperti Tuhan memandang kita. Kita penuh dosa, kita penuh noda. Memang kadang manusia pinginnya mengunggul-unggulkan mana yang baik dari dirinya. Tetapi Tuhan melihat kita,
Justru manusia yang berdosa sekalipun punya kelebihan, tetapi orang berdosa apa kelebihannya, saudara? Manusia berdosa hanya ada noda dan aib yang pada akhirnya akan dibuang dalam penghakiman. Tetapi Tuhan justru melihat segalanya dengan utuh. Dia melihat kita begitu berharga. Dia melihat kita begitu indah menurut rencana dan kasih Tuhan. Makanya dia mengasihi kita karena dia melihat kita dengan utuh. Melihat karena di kita adalah ciptaannya yang segambar dan serupa dengan beliau. Mari kita memandang seperti cara pandang Tuhan. Mari kita memandang keadaan yang ada ini menjadi bagian dari rencana Tuhan. Memang semua keadaan yang terjadi, saudara, ya, bukan secara langsung karena kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan semua terjadi. Karena apa? Ada banyak kehendak-kehendak yang lain. Kehendak bebas manusia, ada kehendak iblis, ada kehendak kita, saudara. Maka Tuhan mengizinkan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana keadaan ini terjadi, adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita, atas bangsa kita, maka kita akan mengalami cara pandang yang indah, yang baik. Ada orang fasik yang selalu bersungut-sungut, saudara, hidupnya. Melihat orang di kanannya ya diberkati, iri, ya, marah, emosi, ingin beli tapi nggak mampu, ya kan? Tapi kemudian marah, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan himpitan, bahkan hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi dia bisa melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang baik. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang memulihkan, hingga akhirnya keadaan yang diproses, dipulihkan Tuhan akan indah pada waktunya. Seperti bejana, saudara. Hari-hari ini hidup kita seperti bejana. Mungkin hari ini kita sedang dibanting seperti tanah liat. Dan terus dibanting. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya pembakaran yang memanaskan hati kita setiap hari. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya saudara diemplek-emplek atau bentuk-bentuk hingga diinjak-injak dan lain sebagainya, sehingga kita mungkin mengalami kesulitan dan tantangan. Tapi saudara, ketika Tuhan menyelesaikan bejana hidup kita, rencananya diselesaikan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang baik, yang indah, yang ajaib dari Tuhan. Mari mulai dari memiliki cara pandang yang baik, yang benar, seperti yang dipunya Daud. Yang kedua, saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-13 dari 1 Samuel 16. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Indah, saudara, sejak hari itu dan seterusnya. Bukan hanya sejak hari itu saja, tetapi dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Yang kedua, mari kita memiliki cara hidup yang benar, saudara. Kata berkuasalah dari kata salak yang artinya adalah cara hidup yang membuat seseorang berhasil dan hidupnya beruntung. Kata berkuasa adalah artinya cara hidup yang akan membuat seseorang berhasil dan beruntung. Berkuasa roh Tuhan, saudara. Cara hidup yang dikuasai oleh roh Tuhan akan membuat seseorang berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Bagaimana, saudara, kita dapat memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah keadaan yang buruk ini? Beberapa hari yang lalu terdengar berita orang tua marah sama anaknya. Sudah marah-marah akhirnya, saudara, anaknya dianiaya, kebablasan, meninggal dunia. Akhirnya saudara pinjam cangkul dan menguburkannya. Dipikirnya, saudara, itu nggak ada hukumnya, anaknya sendiri. Tapi ternyata akhirnya didatangi polisi dan ditangkap.
perkaranya kemudian dilanjutkan ke meja pengadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan orang tua pun yang dikatakan kasihnya sepanjang zaman bisa mengakhiri hidup anaknya dengan cara penganiayaan. Itulah kasih manusia, sekalipun baik, tetapi kadang ada kendala, kadang ada hal-hal yang miss atau tidak baik di dalam diri manusia. Tapi berbeda dengan kasih Tuhan, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Yesus Kristus turun ke dunia jadi manusia. Buat apa jadi manusia, saudara? Kalau hanya jadi manusia, saudara, ya sudah, nggak perlu dilanjutkan kita, ya percaya. Tetapi Dia jadi manusia untuk satu tujuan, mati menyelamatkan manusia yang berdosa. Harus dipahami bahwa Yesus datang ke dunia, datang bukan sekedar jadi manusia, jadi nabi, tidak berhenti di situ. Bukan hanya sekedar jadi pemberita firman, tidak berhenti sampai di situ. Tapi Yesus juga datang sebagai sang pembawa mujizat. Tapi yang jauh lebih dahsyat dari semua itu, Dia datang untuk mati di atas kayu salib dan menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah kenapa Dia adalah Allah itu sendiri. Itu kenapa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya sekedar manusia biasa. Saudara, kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus, Roh-Nya untuk ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada Daud untuk mengurapi dia melalui Samuel. Dan akhirnya hidup Daud dikuasai Roh Tuhan. Hidup Daud dipenuhi Roh Tuhan. Dan dikatakan sejak hari itu dan seterusnya, saudara, berkuasalah Roh Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana Roh Tuhan berkuasa dalam hidupnya dan akhirnya membuat cara hidup kita diubah oleh Tuhan, diubah oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, dan membuat hidup kita mengalami keberhasilan sekalipun musim lagi menunjukkan hal-hal yang tidak baik atau sebaliknya. Mari kita melihat dari 1 Petrus 2 ayat 12 dan 13. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukti, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ya, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara hidup ini ditulis dari kata anastropen, yang artinya adalah diterjemahkan dengan arti kata cara hidup. Namun juga diterjemahkan dengan kata perilaku atau kebiasaan, saudara. Atau juga diterjemahkan dengan conversation atau percakapan. Jadi orang yang memiliki cara hidup yang baik atau anastropen adalah dia yang memiliki kebiasaan baik di dalam hidupnya. Dia memiliki percakapan, komunikasi yang baik, yang membangun hidupnya dan juga orang lain. Saudara, yang memiliki cara hidup yang benar harus memiliki perilaku atau kebiasaan yang baik. Perilaku atau kebiasaan yang baik adalah karena anugerah Tuhan. Kita harus berjuang mengusahakannya, saudara. Meniti perjuangan hidup ini, saudara. Dengan membiasakan hal yang hari ini mungkin di dalam hidup kita belum baik, atau kurang baik, atau sudah cukup baik, untuk kita tingkatkan menjadi baik, menjadi lebih baik dengan segenap hidup kita. Tetapi kita harus bersandar kepada anugerah Tuhan. Artinya bersandar kepada Roh Kudus. Daud di dalam hidupnya ketika dia akan menyerang ke bangsa ini, ke kota ini, dia selalu mencari tahu dari suara Tuhan. Meminta pertolongan, pertimbangan Roh Kudus. Dia berdoa, Tuhan, apakah aku harus serang dia atau aku harus tidak serang? Ataukah aku harus kejar ataukah tidak mengejar? Daud selalu meminta pertimbangan Tuhan. Itulah cara kebiasaan yang baik yang membangun hidup Daud. Dia berkata dalam Taurat Tuhan, dia melihat kebenaran dan Taurat itu yang menuntun hidupnya.
sehingga dia mengalami setiap janji Tuhan. Saudara, Daud hidup dengan cara yang benar dari firman Tuhan. Dan dia selalu meminta pertimbangan Roh Kudus. Mari kita bangkit. Saudara, hari-hari ini yang mengalami kesulitan dan tantangan hidup, kita bangkit, kita cari Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan. Roh Kudus, jangan kita biarkan berduka. Jangan kita biarkan, kita abaikan begitu saja. Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Dia sangat berkuasa. Dia bisa membuat mujizat. Dia bisa menolong saudara. Tapi jangan biarkan ia berduka. Kita bangkit, tinggalkan dosa-dosa kita. Tinggalkan kelemahan-kelemahan yang Tuhan tidak suka. Kita bergerak, saudara, kepada terang Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Kita akan mengalami kuasa Tuhan kalau kita menyenangkan Roh Kudus dalam hidup kita. Cara hidup yang membuat berhasil adalah cara juga yang harus kita lakukan lewat komunikasi kita, saudara. Kita bercakap-cakap, apa yang kita katakan, apa yang kita komunikasikan di rumah, saudara, itu akan membangun rumah tangga kita. Apa yang kita komunikasikan dalam pekerjaan, itu akan membangun pekerjaan kita makin baik. Apa yang kita komunikasikan di dalam studi kita akan membangun studi kita dengan baik, ya. Saudara, apa yang kita komunikasikan di dalam pelayanan akan membangun pelayanan kita dengan baik. Jadi, saudara, jangan diam, tetapi berkomunikasi untuk hal-hal yang baik. Hari-hari ini, saudara, ada banyak kreativitas dan inovasi yang Tuhan taburkan di dalam diri kehidupan kita. Sehingga ketika kita bertanya kepada Tuhan, kreativitas seperti apa yang harus saya ambil dan lakukan, maka Tuhan akan tunjukkan kepada saudara, dan saudara bisa melangkah dengan iman, memulai itu, dan akan menghasilkan karya-karya yang dahsyat dan ajaib. Hidup juga dengan cara hidup yang baik ini juga kita lakukan dengan cara di ayat yang selanjutnya, yaitu tunduk kepada lembaga yang lebih tinggi. Lembaga lebih tinggi bisa pemerintah bangsa kita, pemimpin-pemimpin daerah bangsa kita, pemimpin-pemimpin di dalam pekerjaan, bos, pemimpin-pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, atau juga pemimpin-pemimpin di dalam gereja atau rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kata tunduk ini, saudara, dari kata hupotagete, yang dari kata dasar hupotaso, yang artinya taat atau menundukkan diri dengan ketulusan dan kerendahan hati. Kita tunduk karena Tuhan, saudara. Tunduklah karena Allah, saudara, kepada semua lembaga manusia, saudara. Kita tunduk karena kita tunduk kepada Tuhan. Jadi seperti kita tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada pemerintah yang hari-hari ini sedang menyuarakan, menggemakan cara hidup yang baik. Jangan lengah, jangan lemah. Covid masih mewabah, saudara, ya kan? Jangan lengah, jangan lemah. Covid masih mewabah. Kita berperang bersama-sama dengan pemimpin bangsa kita, segenap bangsa kita, untuk mengatasi Covid. Kita tunduk kepada aturan-aturan pemerintah, ya. Besok tetap ada ibadah, tetapi setelah ibadah kita pulang ke rumah, ya. Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik, latih kebiasaan baik di rumah bersama keluarga kita. Jadi saudara, mari kita tunduk kepada pemerintah. Kita tunduk kepada hamba-hamba Tuhan yang berotoritas dalam pelayanan firman dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tunduk kepada bos kita yang ada di pekerjaan kita. Kalau bos memerintahkan ini mungkin sulit, jangan menggerutu, saudara. Bertentangan dengan kemampuan saudara, jangan menggerutu. Mungkin disitulah Tuhan memunculkan potensi saudara yang sebenarnya sedang Tuhan gali dan Tuhan maksimalkan dalam hidupmu. Saudara, kalau kita mengeluh dengan keadaan kesulitan, menggerutu, karena kok pekerjaan saya makin berat, gaji nggak naik-naik, jangan, saudara. Tuhan punya waktu dan sediakan hal yang ajaib kalau sudah dapat menyelesaikan semua rencananya dalam hidup saudara. Tantangan berat hari-hari ini mari kita sikat habis dengan apa? Dengan kita tunduk kepada Tuhan. Tunduk dengan ketulusan, saudara. Tunduk dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, saudara. Bukan dengan yang lain. Ketika kita tunduk kepada pemimpin kita mungkin, saudara, tanpa ketulusan dan kerendahan hati, pasti kita akan ada pamrih di dalam hati kita.
Nah kalau ada pamrih, ujung-ujungnya kalau pemimpin-pemimpin kita tidak sesuai dengan harapan kita akan kecewa. Tetapi kalau kita tunduk dengan tulus, seperti kita tunduk mengabdi kepada Tuhan, maka saudara waktunya tiba, berkat yang dari Tuhan datang kepada saudara di waktu yang tepat. Maka saudara kita tunduk dengan tulus kepada lembaga-lembaga yang lebih tinggi dari hidup kita, seperti kita tunduk kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ada berkat di balik ketaatan. Dan berkat di balik ketaatan itu seringkali mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Mari lewat dua hal ini kita penuh dengan roh Tuhan. Kita disertai Tuhan. Kita mengalami terang Tuhan. Kita bangkit menjadi terang. Memberitakan firman. Menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Kabaran Injil dimanapun kita ditempatkan sesuai dengan bidang atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan cara kita memiliki cara pandang yang positif, yang baik. Keadaan yang sulit tidak akan menyulitkan kita. Kita terus coba, kita terus coba, kita terus coba. Bersama Tuhan kita pasti berhasil. Dan yang kedua, kita miliki cara hidup yang benar. Sehingga kita makin dewasa, makin bertumbuh seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Dan mari kita lakukan firman Tuhan ini dan kita alami setiap janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Masa sulit tidak menyulitkan, tetapi justru menjadi kesempatan bagi kita menjadi terang sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan biar hidup kita dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.